jadi agak susah hilangnya. Jadi nanti Anda bawa sendiri di poin dilarutkan di rumah aja. Kalau dilarutkan di sana takutnya nanti tumpah, ya, gitu Mas ya. Halo, ya Mas Iwan. Iya Pak. Mas Iwan Baik ini Bapak. ya. Iya. Minggu depan itu kita mulai offline ya. Nah kemarin sampai ngomong mepet Mas. Karena mepet itu kan saya belum lihat jamnya di sana. Karena di jam di sana itu kadang kalau nggak dipakai nanti dipakai orang. Kalau saya sudah ngomong nanti ya mungkin bisa dipakai gitu ya. Karena antara jamnya etol sama jamnya real itu kadang nggak sama Mas. Ya. Baik Bapak. Mungkin kalau 2 hari 3 hari mungkin sampai ngomong ngajukan saya siapkan. Pas kemarin sampai ngomong saya belum siap. Ya, belum untuk cross check ke sananya. Maksudnya ke tempat lab LK-nya di situ. Ya baik Bapak. Ya Bapak. Mohon maaf Bapak kemarin jarkomannya agak telat Bapak. Iya. Itu ya. Jadi saya juga jauh loh Mas ya. Saya jauh butuh energi. Kalau di bulan puasa ini kan kadang-kadang males ke kampus. Karena saya kan rumahnya Candi. Hampir dekat dengan Tanggulangin Porong di situ. Sidoarjonya ke ujung dekat Surabaya. Kalau Sidoarjo dekat Surabaya seperti Waru, Aloha lebih enak di situ saya. Tapi Sidoarjonya di ujung. Nah kalau saya ukur kemarin itu waktu motor saya ada kilometernya itu pas 33 satu jalan aja. 33 kilometer Mas. Jadi makanya saya juga kadang ya kak bulan puasa sih enak sih. Pas bulan puasa itu energinya kan kadang Mas ya. Kita gak konsen ke bulan puasanya. Ya mohon maaf ya. Saya juga kadang-kadang saya pertimbangkan di situ. Kalau rumahnya dekat dosen yang di sekitar itu di SPR itu kan Sekolilo Regensi di situ kan. Nah itu kan lebih enak. Atau di daerah Surabaya rumahnya kan lebih enak. Saya jauh Mas. Butuh sepeda motor wadah. Pulangnya Mas. Itu. Karena berangkat aja butuh energi yaitu macet. Ya. Macet kemudian kalau pulang ya sekitaran jam 3 itu kan ya juga macet juga Mas. Ya. Kalau naik mobil enak naik mobil. Tapi ya waktunya lama. Naik mobil itu butuhnya paling cepat itu 1,5 jam. Itu pun sudah lewat tol Mas. Saya lewat tol Sidoarjo langsung ke Juanda, langsung turun di Soekarno di situ. Gitu loh Mas. Kalau Soekarno kan ya pokoknya maksimum ya 1,5 jam. Naik motor lebih cepat 1 jam. 1 jam berapa kalau pagi itu 1 jam 15. Ya. Jadi saya pertimbangkan ya. Jadi saya nggak bisa langsung. Makanya persiapan itu banyak. Mulai dari yang di tempat, di lab, dan saya sendiri juga Mas. Ya. Jadi mohon maaf. Kemarin Mas Iwan mengajukan offline. Saya pertimbangkan minggu depan di situ Mas. Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan ya jam kita kumpul habis
ke lab itu kira habis lohor Mas ya. Habis sholat mungkin sampai datang duluan nggak apa-apa, terus sholat di masjid atau di musola, habis sholat di situ langsung ke lab. Situ. Ya. Baik Bapak. Ya. Ya. Mohon izin bertanya Bapak. Ya silakan. Ya Bapak. Apakah nanti untuk offline ini kita cuman untuk membawa mata bor saja Bapak? Apakah ada yang lain Bapak? Nah, kalau Anda bawa motor, apakah pekerjaanmu sudah selesai apa belum? Kalau sudah, ya silakan. Dan awal ini kan saya ngomong tentang kita membuat proyek secara real. Ya, kalau Anda siap, Anda sudah jadi, ya silakan Anda bawa. Kalau belum, ya jangan dibawa. Itu aja. Ya. Ya Mas ya, Mas Iwan ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Itu aja ya yang saya sampaikan untuk proyeknya. Minggu depan saya terangkan untuk yang bus converter. Ya. Jadi ini kan masih lanjutan dengan bus converter. Jadi penjelasan tadi untuk dijadikan ke real. PCB-nya nanti minggu depan ya kita kasih ya. Ya kita potong ya. PCB-nya di sana mau lebar kok Mas. Lebar nanti Anda yang potong, nanti potong kecil-kecil antara di sana punya alat potong PCB cuma kecil. Kira-kira masuk ke dalam pemotongan PCB itu kertas A4 Mas. Ya. Kan kalau PCB lebar itu kan kayak berapa 1 meter, lebarnya 1 meter, anunya 1 meter. Ya, jadi nanti Anda potong ya kecil-kecil supaya bisa masuk ke pemotongnya. Pemotongnya itu kira-kira antara 40 cm Mas. Baru masuk nanti kita atur, kita potong ke situ nanti. Ya. Jadi nanti kita potong yang gede itu, kalau ada cutter kita kasih cutter, kalau nggak ada ya geraji di situ. Ya, cutter itu enak. Ya kayak cutter itu kan kita goresi yang tembaganya sampai habis, sampai terus kanan kiri gesek terus, kemudian ditekan asal dia patah, gitu ya. Baru nanti pemotongan selanjutnya nanti ada alat pemotong. Pemotongnya ya hampir, tapi punyanya di dimensinya kayak potong kertas di fotokopian itu. Yang gede itu bukan. Seperti itu ya. Tapi kalau potong seperti itu ada di bawah, di mekatronika mesinnya. Makanya males Mas turun ke bawah, kemudian koordinasi dengan lab mekatronika, kadang-kadang tutupan. Nah, kalau tutupan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau apalagi dengan keadaan seperti ini kan lab di sana pasti tutup. Kalau mungkin kalau normal ya dibuka terus, kita bisa ke sana dan kita langsung kita pakai potong dengan alat yang gede kayak di kalau Anda beli kertas itu kan ya, ada pemotong gede kan ya, kayak seperti itu. Tapi kalau di fotokopi ya pemotongan kan kecil kayak di lab juga. Tapi pisaunya memang untuk PCB. Tapi bentuknya kecil. Ya. Itu ya. Baik ini Bapak. Sudah masuk. Izin bertanya Bapak. Ya silakan Mbak Alia. Berarti untuk besok ini hanya membawa IC saja Pak ya. Lalu untuk
PCB-nya itu apakah menggunakan di kampus ya Pak? Iya, Atau kita beli sendiri Pak? dari tak kasih PCB-nya. Ya. Untuk printnya itu Pak, untuk print desain PCB-nya itu bagaimana Pak? Apakah kita nge-print sendiri atau juga di kampus juga Pak? Oh, untuk print out-nya. Kalau untuk print out-nya itu nanti tak saya siapkan ya. Soalnya kan print out-nya itu pakai PCB, pakai printer laser. Ya. Kalau pakai lasernya nanti tak coba dulu. Ya, bisa apa enggak? Soalnya kan sudah 2 tahun lebih ya. Itu kadang-kadang agak nyendat-nyendat di situ, tunernya di situ. Saya coba dulu, kalau sudah bisa nanti ngeprint di meja saya aja. Ya, saya siapkan untuk di meja saya ya. Ya nanti saya pinjam untuk yang print lasernya. Karena untuk buat PCB itu pakai print laser. Walaupun Anda menggunakan metode setrika atau digesok-gesok itu ya laser Mas. Tapi kalau pakai tinta nggak bisa. Kalau pakai tinta harus pakai di PCB-kan atau pakai sablon. Nanti ditinta itu kemudian dijadikan film atau jadikan apa itu nanti difotokopi di situ. Itu Mas, Mbak Alia ya. Ya kalau butuh nanti saya siapkan ya untuk ngeprintnya. Ya. Saya izin bertanya lagi Bapak. Ya silakan. Untuk cairannya itu juga kita beli atau dari kampus juga Bapak? Pilih aja Mas. Untuk cairannya itu yang apa Bapak? Ferrit klorid. Jangan ada 2 pokoknya. Yang ferrit klorid Anda beli di toko elektronika ada. Itu bentuknya gini loh ya. Nanti. Apa ya? Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Ya. Seperti ini kalau kita beli. Ya. Ya, pelarut PCB, etching, klorida. Ya, seperti ini. Pastikan sudah terbungkus ini. Ya. Gitu Mas ya. Itu nanti kita cairkan dengan air panas. Air panasnya itu jangan banyak-banyak, itu 1 gelas yang kecil. Ya, kemudian dilarutkan di situ pakai wadah plastik itu loh Mas ya. Wadah plastik. Ya kayak bentuknya persegi gitu loh Mas, Mbak ya. Nah, itu nanti di situ. Nanti kalau sudah nggak dipakai, dimasukkan di botol, ditutup rapat biar gak tumpah, terus disimpan gitu. Murah kok loh. Berapa sih? Kalau dulu harganya 500-an. Ini kan udah 708 ribuan. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Namanya ferrit klorid, pelarut PCB. Ya, ada kok di toko. Bentuknya seperti ini ya, plastikan hitam. Tapi kalau sudah jadi cair itu agak coklat ke kuning-kuningan di situ. Coklat hitam di situ.
Tapi kalau sudah ke lantai itu ya warnanya kuning ngecap di situ. Ya, itu nanti fluorid ini nanti waktu ngelarutkan itu digoyang-goyangkan, Mas. Jangan didiamkan. Jadi wadahnya itu digoyang-goyangkan. Kayak seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini atau tempat yang agak lebih lebar lagi ya. Kalau kecil ada aqua sih bisa digoyang-goyangkan seperti ini ya. Istilahnya digoyang-goyangkan itu digesek-gesek. Jadi larutannya itu bisa gesek tembaganya. Kalau Anda diamkan ya nggak bisa. Itu ya. Ini ya, Anda bisa ada dua ya. Ini kan ada ferrit klorid H2O2 ditambah HCl. Ini Mas. Ini ya. Nah, ini kan mungkin HCl itu sangat membahayakan ya. Lebih aman itu pakai ferrit klorid. Lebih aman ya, gitu ya Mas ya. Tataannya Baik Bapak. Tataannya pokoknya cukup dengan PCB ya, punya ada tempat ini asalkan PCB itu masuk. Kayak ini kan ya, ini dilarutkan, cara melarutkan ya, kayak ini nih. Ya ini kan untuk yang untuk yang di PCB apa pakai itu ya. Pokoknya pas tataannya itu dengan PCB-nya cukup, jangan terlalu sempit gitu Mas ya. Ini loh kan ada kan pasti punya kok ya. Jangan besi Mas, nanti besinya nanti kalah Mas. Jadi kalau Anda melarutkan terlalu banyak yang dilarutkan itu akan numpuk tembaganya di ferrit kloridnya, sehingga melarutnya nanti lama-lama agak lebih lama di situ, susah. Tapi kalau keadaan ferrit kloridnya baru lebih cepat ya. Kalau gesek-gesek Anda butuh berapa menit ya sudah larut di situ Mas. Tapi kalau Anda pakai mungkin 10 kali, berapa kali itu nanti sepansinya nanti lama. Bisa tapi lama. Gitu. Gitu ya. Namanya ferrit klorid. Ya. Segitu aja. Ada lagi yang tanyakan lagi? Sudah cukup. Permisi Pak, tadi ukurannya berapa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. PCB-nya. Iya Bapak. PCB-nya mungkin sekitar ya. Desainnya Pak. PCB-nya nanti insya Allah tak kasih 5 sama ya, lebarnya 5, panjangnya 10 ya, itu ya. Kan nanti tergantung Anda. Kalau Anda membuat PCB kan mungkin nggak sampai 5 gitu kan ya. Kalau pakai 5 sih nggak apa-apa, arti komponennya nanti agak lebih lebar-lebar kan itu. Jadi nanti kurang efisiensi, ya. Jadi kalau membuat itu kan ya kerapian di situ. Anda terlalu renggang tempatnya itu PCB-nya
resistornya satunya jarak ke sini berapa senti. Waduh, ya, ya jadi mas. Tapi kan masalah kerapian kan nggak rapi. Tapi saya jatah PCB-nya 5 kali 10. Anda bikin kecil pun bisa. Ya. 5 10 Anda bagi 2 wis cukup kok. Itu. Ya. Ya Mas ya. Ya gitu ya. Jadi nanti saya jatah 5 10 ya, saya kasih semua rata. 5 kali 10. Udah cukup, Mas? Baik Bapak. Ya baik Bapak. Ya, ya. Minggu depan ya. Ya jam 12:30 lah. Baru kita insya Allah kita mulai. Baik Bapak. Soalnya kalau real habis lebaran sesuai dengan jam ya Mas. Ya jamnya ya jam 1:50 atau 40 ya Mas. Sesuai jam. Soalnya sekuensinya kan ada jam istirahatnya itu. Nanti kan dipakai untuk praktek untuk kelas lain itu kan 9:30 atau 9:11 sampai jam 1. Jam 1 ya masuk kita langsung ya. Kasihan nanti Anda. Sampai kan butuh makan ya, makan dan sholat jam 2-an baru kita mulai. Permisi mau bertanya Pak. Iya. Ini rangkaian PWM ya kan Pak ya? Yang dibuat. Iya Pak. Iya, itu kan PWM Mas. Nah, ini kan semua itu PWM. Switch mode pulsa width modulasi kontrol. Jadi kontrolnya itu menggunakan metode PWM. Jadi hanya mengubah dead cycle-nya akan apa? Akan outputnya akan berubah. Ya, itu top. Referensinya kita membuat acuan itu berapa? Pokoknya di sini disiapkan kalau di pakai ini pakai 494 itu frekuensinya bisa saya tak lihat di frekuensi. Nah ini ya, ini bisa maksimal 200 ya. Jadi 200 kecil loh Mas, terlalu cepat tuh ya. 200 itu nanti kamu atur di desikelnya. Total itu kan 200 atau pakai 18 atau 10 ya. Itu tergantung ngatur kapasitor dan resistornya. Itu Mas. Kalau pakai 40 itu 30 sama ini yang sudah ada. Gitu. Ya. Permisi Pak, ngatur apa? Oh iya, apa? Ngatur duty cycle-nya Pak. Gimana tadi? Ngatur duty cycle-nya itu tergantung dari feedback-nya, Mas. Ya. Nah, ini ya boleh saya ini sebentar. Kemarin sudah saya Nah ini Mas, saya terangkan di op-amp ya Mas ya. Saya terangkan di op-amp ya aja ya. Op-amp itu kan komparator, pembanding. Yang di sini ada 2 input. Ini, yang ini negatif. Yang positif itu inputnya ya.
Inputnya itu kan dari error, outputnya bisa. Sedangkan yang negatif itu osilatornya. Misalkan osilatornya yaitu sinus. Jadi nanti outputnya itu sinus atau segitiga boleh. Kalau sinus seperti ini. Nah, ini misalkan sinus. Lah ini kan frekuensi yang kita inginkan itu berapa? Satu periodenya. Kalau Anda buat 10 kilo ya silakan. 10 kilo head. Atau maksimum tadi yaitu berapa? 100 atau 40 kHz. Nanti ngatur dead cycle-nya itu tergantung dari inputnya. Nah, inputnya itu kan Anda dari tegangan DC. Kayak seperti ini, misalkan ini. Nah, ini. Nah, ini misalkan tegangan V-peak-nya yaitu 3 volt aja ya. 3 volt, ini 3 volt, jadi 6 VPP. Kalau 3 volt, ini settingnya, misalkan inputnya ini pas tengah-tengah ini kan 1,5. Berarti ini 2 volt. Gampangannya gitu kan ya. Nah, posisinya kan inputnya di positif. Pada saat ini kan input. Osilatornya mengecek kurang dari input kan, maka outputnya sama dengan berapa, Mas? Main saturasi masalah op M ya, main saturasi V1. Kalau sudah melebihi ini kan berarti positif saturasi ini sampai kurang lagi di sini gini. Nah, ini kan jadi PWM. Hanya kita mengubah input ini maju sampai positif mendekati 3 volt. Nanti PWM-nya ini nanti yang ini lebih kecil, yang on-nya. Kalau saya taruh di atas, ya ini kan lebih kecil. Nah, lebih kecil sini. Ya, kalau pas di 0 kan dead cycle-nya 50%. Kalau dead cycle-nya ke arah negatif, yaitu yang kecil, ya, on-nya itu lebih lebar. Itu loh Mas, ya. Jadi dead cycle itu yang ngatur dari inputnya. Jadi nanti ada dua komparator ini. Komparator yang satunya itu kita membandingkan dengan ini set point-nya. Nah, ini set point ya, yang ini errornya di outputnya itu. Dari setting point ini dan error kita mendapatkan output DC, ditukarkan DC. DC ini untuk mengatur dead cycle-nya di sini. Nah, dead cycle-nya. Jadi kalau set point-nya ini sama, dead cycle didapatkan tegangan ini, jadi nanti dead cycle sekian. Kalau set point-nya kurang, itu nanti hasil laporan ini untuk mengatur dead cycle-nya. Gitu loh. Set point ini kan tetap ya kita atur dari potensiometer, tapi error itu dari outputnya. Ini misalkan hasil ball converter, outputnya di sini, kemudian kita ini, kita ada resistor sini ada 2, kemudian ini masuk ke sini errornya. Nah, untuk mengatur feedbacknya kayak seperti ini loh. Nah, ini. Nah, ini kan ada error dan ada set point, itu ada 2. Nanti dari sini kan jadi
Nah, ini yang ini kan ya. Nah, ini kan errornya kan di sini ngambilnya. Sini errornya. Ya, itu ya Mas ya. Itu. Halo, paham Mas? Halo. Baik Pak. Ya, itu ya penjelasan. Itu kalau kemarin itu kan saya membuat seperti itu karena ini nanti Anda bikin yang pakai transistor, ini juga pakai transistor. Pakai op-amp itu kadang-kadang agak lebih sulitnya di situ. Kalau yang pakai blok ini kan sudah jadi Mas, lebih enak. Kalau bikin sendiri itu kan kadang-kadang agak nah kalau dia dari blok diagram ini. Nah, ini ada beberapa blok diagram. Ini osilator, ya kan? Osilator kemudian dibandingkan dengan input. Nah, input itu ada bandingan dengan error dan setting point di situ. Itu loh Mas, ya. Jadi di disiplin ngaturnya dari situ. Tadi output ini frekuensinya untuk mengedrive, melakukan bit transistor, yaitu frekuensinya kan kita ngatur dari itu feedbacknya tadi. Kalau feedbacknya normal ya desikalnya tetap normal, berapa normalnya. Kalau dia itu turun otomatis untuk menambahkan tegangan, maka on-nya itu kalau nggak salah itu lebih on-nya itu ya lebih lama di situ Mas. Berapa desikalnya berapa persen di situ? Karena supaya untuk menambahkan tegangan output. Kalau kurang kalau melebihi kan dikurangkan kan ya, dikecilkan. Itu. Output itu kan kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Kalau lebihnya itu kan bila mana kalau kita pakai beban kemudian dicek errornya, dia menambahkan tegangannya. Itu beban maksimum. Begitu bebannya dilepas, akhirnya kan ada suatu perubahan. Perubahan itu akhirnya tegangan outputnya menjadi besar. Tapi akhirnya dicek errornya itu sehingga outputnya akan stabil lagi. Modelnya seperti itu Mas. Ya. Kalau Anda mancal sepeda dengan beban lebih berat, kamu kan mancali kan ngoyo kan ya. Begitu sampean bebannya Anda lepas, sampai ngoyong ini kan akhir tadi cepat di situ Mas. Ya kayak seperti itu. Itu loh Mas. Kalau kecepatannya kurang kan Anda harus tambahkan Anda pancal. Sampai RPM itu stabil. Ya, itu kan. Kemudian begitu bebannya dilepas, kan merasa enteng. Nah, enteng kan akhirnya RPM kan naik. Sampai putarannya kan tambah tinggi. Supaya nggak tinggi sampai pelankan. Mancali. Sehingga menyesuaikan RPM yang sesuai dengan setting point-nya di situ. Makanya tidak ada feedback, itu tidak stabil outputnya. Makanya namanya sistem itu harus ada feedbacknya supaya stabil. Makanya kalau Anda membuat regulator itu pakai yang model seperti ini loh Mas, supaya konstan itu tetap loh Mas. Ya, paham Mas? Baik Pak. Ya.
Dari saya cukup Bapak. Cukup ya. Jadi yang pertama untuk membuat clock converter itu frekuensinya dulu. Frekuensinya. Untuk mengatur dari sikelnya itu nanti atau dari setting pointnya tadi ya. Sehingga kalau tidak ada setting point kan maka outputnya tidak akan keluar karena jadi sikelnya nggak keluar. Kayak seperti itu tadi, kalau setting pointnya melebihi atas dari referensinya tidak akan bisa keluar ya. Jadi segitu aja yang saya sampaikan untuk workshop project yang kedua. Jadi minggu depan langsung direalkan secara offline ya di kampus. PCB-nya nanti saya kasih, komponennya kalau ada kayak kapasitor itu saya kasih. Sedangkan untuk IC itu tidak ada ya, kayak IC apa itu nggak ada itu. Karena PWM itu kan kalau untuk rangkaian drivernya kan frekuensinya tinggi. Di sana tidak ada. Kalau ada frekuensinya untuk audio. Kan audio itu kan frekuensinya rendah. Itu. Ya. Jadi Anda beli sendiri ya kalau nggak ada ya Mas ya. Ya kan bertiga ya Mas ya. Jadi satu grup nanti Anda bikin, kan sudah dibagi kan dengan PJ-nya kan. Satu kelompok itu ada tiga anak. Jadi bebannya nanti nggak berat ya, turunan kan ya. Jadi satu kelompok ada maksimum 3 anak. Ya, maksimum 3 anak. Nanti kalau belum dijadikan kelompok, Anda jadikan sendiri. Di koordinasi sendiri PJ. Ya. Gitu ya Mas ya. Halo. Baik Bapak. Gitu aja yang saya sampaikan untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya langsung keluar ya Mas ya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.